Sobat TW, penggundulan hutan dan praktik pertanian monokultur berpotensi membuat tanah tandus dan rusak. Tapi kini ada upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan tanah tandus, salah satunya lewat agroforestry atau Wanatani. Seperti apa perwujudannya? Yuk kita simak proyek Wanatani di Pantai Gading yang berhasil menyelamatkan lahan pertanian dari kepunahan. Jerome Kasin mewarisi tanah seluas 1,7 hektar ini dari kakeknya. Beberapa spesies pohon tumbuh di sini, diantaranya pohon kakao. Ia menerapkan teknik yang disebut agroforestry. Di sana ada pohon emian yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi dan bisa digunakan untuk banyak hal. Di situ ada pohon akpi. Saya tidak tahu nama ilmiah pohon-pohon lainnya, tapi saya tahu mereka bisa menjaga pohon kakao karena menyediakan keteduhan. Komitmen para petani sangat luar biasa. Monokultur yang intensif yang hanya terdiri dari kakao, karet, dan sawit sudah sepenuhnya mentransformasi pemandangan di Pantai Gading. Dalam 50 tahun terakhir, negara itu sudah kehilangan lebih dari 80% dari tutupan hutannya, dan penggunaan pestisida yang intensif sudah merusak parah tanah. Gangguan iklim menyebabkan bertambahnya masalah karena menyebabkan suhu panas dan pola hujan tidak teratur yang merusak panen. Profesor ekologi dari salah satu universitas di ibu kota Abidjan mengungkap negara mereka sedang berada dalam status darurat dan masa depan para petani terancam. Riset membuktikan degradasi kualitas tanah yang terjadi di Pantai Gading sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Salah satu jalan keluarnya adalah lewat restorasi tanah yang berkelanjutan. Bagaimana teknologi ini mengubah tanah gersang menjadi sumur? Simak di video ini. Kaum perempuan petani singkong di desa Besatsin sudah memutuskan untuk bereksperimen dengan petak tanaman kayu dengan bantuan NGO lokal. Tanaman singkong di ladang harus diganti setiap tahun, tapi penyakit semakin banyak akibat kemiskinan tanah dan pemanasan global. Oleh sebab itu, para perempuan kini mencari petak subur baru di hutan-hutan yang tersisa. Petak-petak ini membuat mereka bisa memiliki tanaman singkong sehat untuk ditanam di ladang yang sama setiap tahun. Lebih ke utara, di Yamoussoukro, seorang aktor lain ingin membantu memperlancar metode pertanian yang berkelanjutan. Di Institut Eropa untuk Koperasi dan Pembangunan, orang bisa mendapatkan pelatihan. Mereka antara lain merencanakan pemupukan mineral atas tanah, penggunaan biokompos atau pestisida yang lebih baik. Indonesia, Pantai Gading, dan Ghana menyumbang 70% pasokan biji kakao di dunia. Di Indonesia sendiri, agroforestry sudah diterapkan dan salah satunya ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Manfaatnya baik untuk lingkungan karena memiliki kapasitas penyerapan karbon yang tinggi dan secara ekonomi juga dapat meningkatkan produksi. Sekarang pelatihan sudah mulai mendatangkan hasil. Frank Elvis Kwasi Nonman adalah salah seorang petani yang sudah ikut pelatihan. Dalam 2 tahun terakhir, dia sudah menggunakan sistemnya sendiri untuk memproduksi kompos organik. Dia mencampur kotoran ternak ayamnya dengan rumput liar dan abu. Kemudian menggunakan pupuknya bagi tanaman sayurannya. Dengan metode ini, dia mampu mengurangi separuh ongkos produksinya. Gelapnya warna tanah menunjukkan bahwa kita menggunakan tanah sehat bagi pertanian. Kita juga bisa melihat bagaimana cacing-cacing mulai menguasai petak tanah. Jadi ini sangat menjanjikan dan tidak perlu biaya besar. 250 petani sudah dilatih dalam 3 tahun terakhir. Dalam jangka panjang, mereka akan bisa mengubah pertanian di Pantai Gading menjadi lebih berkelanjutan. Dan Sobat TV, menurut kamu bagaimana potensi agroforestry di Indonesia? Atau mungkin kalian sudah ada yang melakukan Wanatani? Silahkan berikan komentar dan pendapat Anda. Jangan lupa share dan like video ini dan tentu subscribe kanal YouTube DW Indonesia. Dan kalau kamu mau tahu tentang pertanian dan peternakan ramah lingkungan, klik video berikut.